Modul 2. Metodologi riset kebijakan positifis dan non-positifis. Member of group: Fitrianingsih, Komariah, Sarah, Gracia, Sinta, Rona, Anissa, Genta, Adi, dan Julianto. Bab 1. Yang melatar belakangi sebuah kebijakan publik yang baik dan tepat merupakan suatu keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu disiapkan sumber daya manusia yang mampu untuk mengidentifikasi isu atau masalah yang tepat, mengumpulkan data dan fakta terkait masalah tersebut, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat diterapkan, mengevaluasi biaya, resiko, dan keuntungan yang akan ditimbulkan, menyajikan saran dan informasi kebijakan dengan baik, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan berbagai pendekatan positifis versus non-positifis dalam metodologi penelitian atau kajian. Yang kedua, menghubungkan teknik-teknik dalam pendekatan positifis dan non-positifis. 3. Mendesain rancangan kajian atau penelitian. 4. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai konten, tahapan, dan metode-metode dalam desain ex-ante public policy assessment. 5. Mengembangkan logical framework dalam desain analisis kebijakan. 6. Mendemonstrasikan pemahaman mengenai metode-metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dalam instrumen pengumpulan data untuk analisis kebijakan. Ketujuh, menganalisis kualitas data, mendeteksi penyalahgunaan data dalam proses kebijakan publik. Terakhir, mendesain teknik pengumpulan data dari pendekatan positifis atau non-positifis. Bab 2. Pentingnya data dan berbagai bentuk data dalam analisis kebijakan. A. Pentingnya data dalam analisis kebijakan. Kemunculan pendekatan Evidence-Based Policy atau EBP. Data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi basis pengambilan keputusan. Untuk dapat memperoleh data, seorang analisis kebijakan perlu melakukan riset. Setelah itu, data yang berhasil dikumpulkan tersebut dianalisis untuk tujuan membantu analisis dalam memahami masalah publik yang analisisnya agar menjadi lebih jelas. Pentingnya data dalam analisis kebijakan, maka para pakar kemudian mengembangkan sebuah gagasan yang disebut sebagai Evidence-Based Policy. Dengan menggunakan pendekatan ini, seorang analisis kebijakan diharapkan memiliki data yang memadai untuk mendukung sebuah proses pengambilan keputusan, merancang pencapaian target dan tujuan kebijakan atau program serta membantu dalam implementasinya. B. Pentingnya data dalam perumusan masalah kebijakan. Persoalan utama yang hendak dipecahkan oleh seorang analisis kebijakan adalah apa yang disebut sebagai policy problem atau masalah kebijakan. Yang kedua, masalah kebijakan bersumber dari public problem atau masalah publik, yaitu masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang mana masyarakat secara sendiri-sendiri atau individual tidak akan mampu memecahkannya karena adanya fenomena yang disebut sebagai free rider problem. Yang ketiga, masalah publik yang sudah masuk dalam agenda pemerintah untuk dipecahkan kemudian akan berubah menjadi masalah kebijakan, yaitu masalah yang menuntut pemerintah untuk secara serius mencarikan solusi. Masalah kebijakan memiliki 3 bentuk dalam DUN 2003-221, yaitu masalah yang sederhana dan terstruktur dengan baik atau well structured, masalah agak sederhana atau moderately structured, dan masalah yang rumit ill-structured. Dalam DUN 2003-247 menyebutkan beberapa teknik yang dapat dipakai seorang analisis kebijakan untuk membantu melakukan penyederhanaan masalah kebijakan tersebut, yaitu 1. Analisis pembatasan masalah. 2. Analisis klasifikasi.
3. Analisis hierarkis. 4. Sinektika. 5. Brainstorming. 6. Analisis perspektif berganda. 7. Analisis asumsi. 8. Pemetaan argumentasi. Contoh penggunaan analisis klasifikasi untuk membantu merumuskan masalah kebijakan dalam bidang pengentasan kemiskinan. Tahapan penyederhanaan masalah dapat dilakukan secara berurutan sebagai berikut, dari kompleks menjadi sederhana. 1. Data statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan September 2014 menyebutkan bahwa saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 27,7 juta jiwa atau 10,96% dari total penduduk Indonesia. 2. Siapa dan di mana orang miskin tersebut berada? Analis kebijakan dapat menyederhanakan masalahnya dengan memasukkan variabel tempat tinggal, misalnya desa atau kota. Mengapa data memiliki peran penting dalam perumusan masalah kebijakan? Dengan data yang akurat, sebagaimana dicontohkan dalam ilustrasi di atas, para peserta pelatihan menjadi tahu bahwa analis kebijakan akan terhindar dari apa yang disebut sebagai error detektif. C. Berbagai bentuk data. Menurut Purwanto dan Sulistiastuti 2007, yaitu 1. Menurut sumbernya, data statistik dapat dibedakan menjadi 2. A. Data internal atau dikumpulkan oleh lembaga sendiri. B. Data eksternal atau diperoleh dari media massa, lembaga lain, dan buku-buku. 2. Menurut cara memperolehnya. C. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan. D. Data sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu. 3. Menurut sifatnya. E. Data kualitatif, data berupa narasi, bukan angka. F. Data kuantitatif, data berupa angka-angka. Data kuantitatif sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit, data hasil pengamatan. 2. Data kontinu, data hasil pengukuran. 4. Menurut dimensi waktu, yaitu G. Data runtun waktu atau time series data. H. Data antara ruang atau cross-sectional data. I. Data panel atau pooling data, gabungan antara data time series dan cross-sectional. 5. Menurut skala pengukuran, yaitu J. Data nominal, K. Data ordinal, L. Data interval, M. Data rasio. Bab 3. Riset kebijakan. Riset merupakan kegiatan penerapan metode saintifik atau ilmiah untuk memahami suatu fenomena alam maupun sosial. Secara umum, metode sebuah penelitian yang bersifat ilmiah akan dilakukan dengan tahapan 1. Merumuskan masalah yang hendak dijelaskan. 2. Membangun hipotesis. 3. Melakukan eksperimen atau observasi. 4. Uji hipotesis. 5. Menarikan kesimpulan dan generalisasi. A. Riset kebijakan. Sebuah riset dikatakan memiliki bobot ilmiah apabila memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh Kerlinger tahun 1990. Yang pertama, observable, yaitu dapat diamati. Yang kedua, repeatable, yaitu dapat diulang oleh orang lain dengan hasil yang sama. 3. Measurable, yaitu dapat diukur dengan indikator kuantitatif. 4. Testable, yaitu dapat diuji kebenarannya. 5. Predictable, atau dapat diramalkan hasilnya. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, riset dapat dibedakan menjadi riset yang bersifat dasar atau basic research, atau sering juga disebut riset teoritis atau theoretical research,
dan research terapan atau applied research. Riset dasar memiliki tujuan utama untuk mengembangkan teori atau teori building terkait dengan disiplin ilmu tertentu atau paling tidak dikaitkan dengan penemuan hal-hal yang baru terkait dengan disiplin ilmu tertentu. Sementara itu, riset terapan bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan tertentu atau problem solving dengan tujuan utama untuk mencari pemecahan atas suatu persoalan publik, maka riset kebijakan lebih merupakan riset terapan. Elemen penting yang harus dipahami oleh seorang analis kebijakan ketika melakukan riset kebijakan adalah 1. Fokus pada persoalan publik yang kontemporer atau sedang menjadi perhatian publik. 2. Dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan. 3. Riset kebijakan membutuhkan tindakan yang cepat karena hanya tersedia sedikit waktu untuk melakukan pengumpulan data, analisis, dan menyusun rekomendasi. 4. Pragmatis. Rekomendasi harus merupakan hal yang dapat dikerjakan. 5. Tujuannya adalah untuk memperjelas persoalan publik yang rumit sehingga dapat diselesaikan. 6. Jembatan antara dunia teori dengan dunia praktis. B. Riset yang bersifat positivistik atau kuantitatif versus riset yang bersifat naturalistik atau kualitatif. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut, suatu riset kemudian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian bersifat kuantitatif yang merujuk pada suatu terminologi ketika manusia dapat menjelaskan peristiwa yang ada di sekitarnya dengan penjelasan yang ilmiah dengan mencari hubungan kausalitas antara sebab dan akibatnya. Desain penelitian ini perlu dikontekstualisasikan dengan tujuan riset kebijakan yang bersifat problem solving. Penelitian naturalistik atau kualitatif merupakan antitesis dari metode penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian ini tidak memiliki bentuk desain penelitian yang baku. Para ahli mengatakan bahwa asumsi yang mendasari metode penelitian bersifat positivistik adalah 1. Objektif, ialah terdapat pemisahan yang tegas antara peneliti dengan objek yang diteliti. 2. Kausalitas, ialah ada hubungan sebab dan akibat. 3. Bersifat ilmiah, ialah berbasis bukti empiris. 4. Bersifat deduktif, ialah dimulai dengan teori, membangun hipotesis, merancang instrumen pengukuran, pengamatan atau eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. 5. Metode penelitian yang dipakai bersifat terstruktur, ialah sudah disiapkan sebelum penelitian dilakukan. 6. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, ialah realitas sosial yang teliti dikonversi menjadi data-data kuantitatif dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah terstandar. 7. Hasil penelitian bersifat reproducible, ialah dapat diulang dengan hasil yang sama. 8. Penelitian kuantitatif selama ini juga dikaitkan dengan dua metode pengumpulan data. Menurut Schwarzwald 1994 halaman 11, yaitu survei dan eksperimen. Penelitian naturalistik atau kualitatif merupakan antitesis dari metode penelitian positivistik, sering disebut sebagai penelitian post-positivistik. Asumsi yang mendasari ialah 1. Subjektif, yaitu realitas sosial bersifat subjektif dan bervariasi tergantung pada perspektif orang yang terlibat dalam studi. 2. Bersifat induktif, yaitu peneliti mencoba menjelaskan realitas yang ditelitinya dalam suatu konteks dan mencoba memberi makna dalam konteks yang lebih luas. 3. Kontekstual, ialah realitas sosial dipengaruhi oleh banyak faktor. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan makna di balik suatu fenomena yang ditelitinya. 4. Peneliti merupakan bagian dari pembuat realitas yang diamatinya. 5. Data yang dikumpulkan bersifat naratif, hasil observasi maupun wawancara. 6. Penelitian kualitatif selama ini dikaitkan dengan beberapa metode pengumpulan data. Menurut Schwarzwald tahun 1994 halaman 12, yaitu etnografi, growth theory, studi kasus, penelitian fenomenologi, dan penelitian naratif. C. Desain riset kuantitatif.
Untuk itu, unsur-unsur dalam desain penelitian tersebut perlu disesuaikan dengan riset kebijakan, yaitu yang pertama, menentukan topik, yaitu topik riset kebijakan tentu sangat terkait dengan sektor di mana seorang analis kebijakan bekerja. Kedua, merumuskan masalah penelitian, yaitu masalah penelitian menduduki posisi strategis dalam kegiatan penelitian, sebab seluruh energi yang dilakukan dalam penelitian sebenarnya ingin menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam desain penelitian. Yang ketiga, metode penelitian adalah dalam penelitian yang bersifat positivistik, maka metode penelitian yang dapat digunakan adalah survei atau eksperimental. Yang keempat, membangun teori, hipotesis, dan model, yaitu sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal modul ini, bahwa dalam penelitian yang bersifat positivistik, realitas sosial yang hendak dijelaskan tersebut dipahami sebagai suatu relasi yang bersifat hubungan sebab dan akibat. Yang kelima, menentukan bentuk data dan skala pengukuran, yaitu data-data yang bersifat kuantitatif, meskipun semuanya berupa angka, akan tetapi masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda. Yang keenam, analis data, yaitu setelah terkumpul berbagai data yang diperoleh dari survei maupun eksperimen akan dianalisis. D. Desain riset kualitatif, yaitu penelitian naturalistik atau kualitatif tidak memiliki bentuk desain penelitian yang baku. Dan para ahli cenderung mengemukakan cara yang berbeda-beda tentang bagaimana merancang desain penelitian kualitatif dan melaksanakannya di lapangan. Sebuah desain penelitian kualitatif yang baik menurut Creswell adalah peneliti menerapkan prosedur pengumpulan data yang ketat, dan peneliti merancang penelitiannya dalam suatu framework yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Peneliti juga menggunakan salah satu pendekatan penelitian sebagaimana sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti juga memulai penelitiannya dengan satu fokus perhatian, kemudian setelah itu dapat dikembangkan menjadi lebih luas. Peneliti menggunakan berbagai level abstraksi dalam melakukan analisis data. Penulisan laporan harus menggunakan bahasa yang persuasif, dan peneliti harus memegang teguh etika. Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan naratif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. A. Menentukan apakah persoalan penelitian atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab cocok dengan pendekatan naratif. B. Pilih satu atau beberapa individu yang memiliki cerita atau pengalaman hidup untuk diceritakan. C. Kumpulkan informasi tentang konteks cerita yang disampaikan oleh para partisipan penelitian, seperti pekerjaan mereka, keluarga, etnisitas, dan lain-lain, serta konteks waktu di mana cerita itu terjadi, atau waktu dan tempat. D. Analisis cerita partisipan penelitian dan ceritakan kembali dalam framework yang dirancang peneliti sehingga cerita tersebut menjadi masuk akal. E. Bekerja sama dengan partisipan penelitian dengan secara aktif melibatkan mereka dalam kegiatan riset yang sedang dilakukan. 2. Pendekatan fenomenologi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. A. Peneliti menentukan apakah pertanyaan penelitian cocok dijawab dengan pendekatan fenomenologi. B. Peneliti melakukan pengumpulan data dari para partisipan penelitian yang memiliki pengalaman terkait dengan fenomena yang hendak diteliti. Biasanya, pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview. C. Pertanyaan yang disampaikan kepada para partisipan terkait dengan dua hal, yaitu pengalaman mereka dan konteks di mana mereka mengalami pengalaman tersebut. D. Analisis data dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara dan menggarisbawahi hal-hal yang dianggap penting dari para partisipan penelitian. E. Berbagai statement dan isu-isu yang dianggap penting akan ditulis dalam uraian bersifat deskriptif atau textual description, dan juga konteks di mana peristiwa terjadi atau structural description. F. Berdasarkan dua deskripsi tersebut, peneliti akan membuat esensinya atau sering disebut sebagai the essential.
3. Pendekatan etnografi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. A. Menentukan apakah pendekatan etnografi cara yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. B. Menentukan lokasi dan kelompok yang akan diteliti. Karena peneliti akan berhadapan dengan banyak partisipan penelitian, maka peneliti harus memiliki key informants atau participants. C. Pilih tema yang penting untuk diteliti terkait dengan kelompok masyarakat yang akan diteliti. D. Kumpulkan data di mana anggota kelompok tinggal atau bekerja. Hal ini disebut sebagai fieldwork. E. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh melalui fieldwork tersebut. 4. Triangulasi atau triangulation. Triangulasi merupakan konsep mengkombinasikan teknik metodologi yang berbeda-beda untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada teknik tertentu. Beberapa jenis ukuran atau teknik pengumpulan data yang berbeda-beda digunakan untuk menganalisis variabel yang sama. Bab 4. Monitoring, evaluasi, dan forecasting. Evidence yang dihasilkan dari riset kebijakan dapat dimanfaatkan untuk seluruh aspek dalam proses kebijakan, diantaranya untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan forecasting kebijakan. Monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses kebijakan publik. Dalam evidence-based policy, informasi hasil dari monitoring dan evaluasi dapat mendorong munculnya argumentasi publik dari beragam pemangku kepentingan dan membantu menentukan pilihan kebijakan. Dalam monitoring dan evaluasi, analisis perlu membedakan antara policy input, policy process, policy output, dan policy impact. Policy inputs adalah sumber daya baik berupa waktu, uang, personil, peralatan, dan sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan output dan impact. Contohnya, anggaran atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Policy process adalah kegiatan administratif, organisasional, dan politik maupun pendekatan untuk input kebijakan menjadi output kebijakan dan efeknya. Policy outputs yaitu barang atau jasa atau resource yang diterima oleh target groups. Target groups adalah individu, komunitas, organisasi, atau kelompok tertentu yang menjadi target kebijakan. Beneficiaries adalah penerima manfaat dari efek kebijakan. Policy impacts adalah perubahan aktual yang dihasilkan output kebijakan. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, bahwasannya bukti atau yang diolah dari informasi dan data merupakan bagian integral dari pekerjaan seorang analis kebijakan. Dengan memiliki bukti-bukti yang cukup, maka seorang analis kebijakan akan mampu merumuskan masalah kebijakan yang tepat, mengidentifikasi opsi yang paling mungkin untuk dilakukan dengan perhitungan cost-benefit yang jelas, dan mengevaluasi apakah suatu kebijakan mampu memproduksi hasil sebagaimana diharapkan. Kapan seorang analis kebijakan menggunakan penelitian yang bersifat positivistik atau non-positivistik? Sangat tergantung pada pertanyaan riset yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian yang terkait dengan hubungan sebab akibat, pertanyaan yang terkait dengan intervensi atau penarikan kesimpulan, maka lebih cocok digunakan atau dijawab dengan penelitian positivistik atau kuantitatif. Sedangkan pertanyaan penelitian bersifat eksploratif, deskriptif tentang suatu kelompok masyarakat yang lebih tepat dijawab dengan penelitian yang bersifat non-positivistik atau kualitatif. Kompleksitas kebijakan publik seringkali membutuhkan metode dengan pendekatan campuran dari berbagai bentuk metode yang ada. Sekian bahasan dari kelompok kami lebih dan kurang kami mohon maaf.